Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, di luar Tuhan semuanya sia-sia. Sekali lagi, di luar Tuhan semuanya sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud yang diberi kesempatan dan berkat luar biasa oleh Tuhan. Di antara raja di bumi, Salomo dinobatkan sebagai raja terkaya, raja yang sangat cerdas karena hikmat yang luar biasa, dan mungkin ukuran dunia sangat puas karena memiliki istri 700 dan 300 gundik. Untuk ukuran orang dunia itu merupakan suatu pencapaian, kepuasan yang luar biasa. Namun di akhir hidupnya dia mengatakan segala sesuatu adalah sia-sia. Bahkan tulisan-tulisannya menasihatkan banyak kepada kita bahwa hidup itu harus tahu arah dan tujuannya, dan bagaimana mengisi hidup ini supaya tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ingat Salomo akan dilantik menjadi raja. Allah menemui Salomo melalui mimpi dan mengatakan nasihat dan perintah yang harus ditaati oleh Salomo. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 11 sampai 15. Awal perjalanan hidupnya dilakukan dengan benar sehingga janji Tuhan diberikan kepada Salomo. Bahkan yang tidak diminta Salomo pun diberikan Allah. Namun di pertengahan jalan hidup Salomo mulai tidak taat karena hatinya dicondongkan istri-istrinya untuk meninggalkan Tuhan dan percaya pada berhala-berhala. Inilah awal kejatuhan Salomo karena tidak taat pada perintah Allah. Dari hidup damai menjadi hidup penuh masalah. Musuh-musuhnya mulai muncul dan hadirat Tuhan makin jauh dari hidupnya. Sehingga sakit rohani mulai muncul di kehidupan Salomo. Sakit rohani ini jauh lebih berat dari sakit tubuh jasmani, karena sumber damai sejahtera dari Allah telah undur dari hidupnya. Orang yang sakit rohani tidak memiliki damai sejahtera. Maka kita harus ingat apa yang dirasakan Salomo bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita melanggar firman-Nya. Beda dengan ayahnya Salomo itu Daud, begitu tahu dia berdosa, dia cepat-cepat bertobat dan mohon ampun pada Tuhan, sehingga Tuhan mau mengampuninya. Salomo sampai akhir hidupnya dikuasai oleh istri-istrinya. Pilih istri juga menjadi nasihat yang penting, karena istri itu tiang doa suami. Istri adalah tulang rusuk suami, sehingga istri harus menjadi penopang hidup suami yang menutup kelemahan-kelemahan suami. Istri jangan menjadi tulang busuk suami karena bisa menghancurkan hidup dan masa depan suaminya sendiri. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang suami istri saling menyayangi, saling mencintai, dan saling melindungi. Wajar bila Salomo mengatakan segala sesuatu adalah sia-sia, karena semua yang dia peroleh tak ada gunanya. Orang hidup pada akhirnya harus menghadapi kematian. Saat di akhir ajal kita tak ada yang dapat dibawa mati, maka tetaplah hidup di dalam perintah Tuhan. Maka hidup itu akan memiliki arti, karena hidup orang benar akan memiliki nilai yang dapat dicontoh orang lain. Semoga ayat ini menjadi peringatan hidup kita bahwa hidup itu memiliki arti bila kita tetap di dalam perintah-Nya, dan menjadi sia-sia bila kita banyak pelanggaran akan firman-Nya. Kesimpulan daripada firman Tuhan pagi hari ini, bahwa di luar Tuhan semuanya akan sia-sia. Karena itu, marilah kita terus mengandalkan Tuhan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin.